Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa qala radhiyallahu an minan nasi man yaktafi bil isharati an ta'yin wa minhum man yahtaju ila tasrihi ma'ar rifqi wal lin wa minhum man la yujdi fihi illa ta'nif wa takhshin wa man lam yantafi' bidha wala bidhak fahuwa minasyayatin wa lihaula'il arba'ati amthalun minal bahaim famathalul awal mathalu dabbatil mudhallalati tastaghni an al tuljimaha aw tadribaha wa mathalu thani mathalu dabbatil lati taktafi bil khitami duna ad-darab wa mathalu thalith mathalu dabbatil lati la tastaqimu illa bid darbi waz zajri wa mathalu rabi'i mathalu dabatil lati in khatamtaha aw darabtaha izdadat nufura ila akhiri maqala radhiyallahu anhu wa arda. Dikatakan oleh beliau Imamul Haddad nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Manusia may yaktafi bil isyarah 'ani ta'yin. Terkadang dengan cerdasnya mereka, gampang nangkapnya mereka untuk menerima kepahaman, cukup mereka itu dengan isyarah. Kasih isyarat sudah paham, tidak perlu diperjelas, tidak perlu ditakyin. Dikatakan dalam syair yang lain, al-labibu yakfi bil isyarah. Orang yang cerdas itu kalau ngasih tahu cukup dengan isyarah. Kalau kita waktu di pondok ingat tuh, dulu kalau setengah-tengah majelis itu enggak rame. Ambil itu, ambilin, enggak. Isyarat sudah. Dan ba'dhum sebagian santri paham apa yang dimau sama gurunya. Sampai pernah diceritakan orang dulu itu kalau sudah ngasih tahu santri-santrinya, yuharrik siwakah. Jadi siwaknya itu digerakkan gini sudah. Kalau sudah siwaknya diginikan, paham, ngamuk ini Ustadz ini, jangan rame. Nah, sekarang bukan siwak, pentung-pentungan tidak paham santrinya. Orang yang cerdas itu cukup dengan isyarat. Ini hebat ini orang kelas VIP soalnya, tinggi nih, cerdas. Wa minhum man yahtaj ila tasrih ma'ar rifqi wal lin. Ini tingkatan bawahnya lagi. Terkadang ada orang itu tidak ngerti kalau dikasih isyarat, tidak paham. Perlu tasrih, diperjelas. Ditentukan, ambil itu yang di pojok, langsung bawa sini ya. Diperjelas. Dan cara ngomongnya ma'arif qiwallin, sama lemah lembut. Kalau sama gentak, tambah nerodok, tidak paham orang ini. Loh ada. Kalau orang pelosok, kesok-kesok itu, kita kalau ngomong santai dengarkan, kalau ngomong agak ngangkat suara, enggak ngamuk, angkat suara, bingung. Dikira ngamuk. Sehingga ngomongnya lemah lembut dan diperjelas, terangkan. Dan itu terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pernah beberapa perempuan itu, teman-temannya Siti Aisyah datang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam keadaan selesai haid, datang sama Nabi, gimana ini? Kita perempuan-perempuan kan seperti biasa, maaf, datanglah bukan penyakit, tamu bulanan ini ketika selesai bagaimana? Kata Nabi apa? Khudi firsatan mumassikatan fatawaddai biha. Ya ambil kapas, dikasih minyak wangi misik, letakkan di situ, bersusucilah. Sing perempuan-perempuan ini bingung. Kaifa tawaddau biha? Gimana Nabi kasih kapas minyak bersesuci? Bingung. Tanya lagi, caranya gimana Nabi? Ya wis itu tadi, ambil kapas, kasih minyak, bahasa kita mandi ya wis, adus wis. Sucikanlah. Bingung lagi. Tanya lagi sama Nabi.
Kaifa tawaddu'u biha? Gimana saya cara mensucikan ini Nabi? Akhirnya Nabi, bahasanya kita, ditinggal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini berarti perlu diperjelas. Akan tapi ada sosok perempuan yang salehah, yaitu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cerdas. Diambil dari tangannya Nabi satu firsah tadi, kapas yang ada minyaknya tadi diambil, diterangkan sama perempuan. Maksudnya Nabi, gosok ndisik biar harum, biar tidak bau, setelah itu mandi. Oh, seperti itu. Ada model seperti itu nggih. Zaman sahabat aja ada, apa zamannya kita? Wake. Ndak nyentel kadang-kadang. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan terkadang orang juga perlu birrifqi walin, lemah lembut. Slow, santai, suasana biar cair, orang paham. Kalau diantem kasar ini banyak orang tidak pahamnya kadang-kadang. Ini tingkatan kedua. Pernah diceritakan Al-Ma'mun, beliau seorang tokoh saat itu, menasehati bawahannya, mungkin orang yang tidak salah lah, orang yang mungkin hitungannya maksiat, dinasihati dengan cara kasar, tegas. Kamu tuh kasar. Didengarkan sama orangnya. Betul salah. Ya hada. Kamu, Makmun, yang lemah lembut. Kenapa saya dimarahi terus? Jangan ngamuk-ngamuk dah. Loh, kenapa? Ketahuilah, faqad bu'itsa man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Ketahuilah, dulu itu Allah pernah mengutus orang lebih baik dari kamu, juga Allah pernah menciptakan orang yang lebih jelek dari saya. Tapi Allah tetap mengajarkan sama dia apa? Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah kamu keduanya kepada orang ini dengan ucapan yang lemah lembut. Siapa dua orang yang lebih baik dari kamu? Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Kamu lebih baik mana sama Musa, Nabi Ibrahim? Ya lebih baik Nabi Musa. Lah saya ini di zaman Nabi Musa, orang yang salah itu siapa? Fir'aun. Saya sama Fir'aun jelekan mana? Lebih jelek Fir'aun. Tapi Allah masih nyatakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun apa? Faqula lahu qaulan lainnya, ucapkanlah, nasihati mereka dengan ucapan yang lemah lembut. Loh, sampean belum tentu lebih baik dari Nabi Musa kok. Lah saya ini belum lebih jelek dari Fir'aun. Saya tidak pernah ngaku Tuhan. Kok masih dimarahi, ngamuk-ngamuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya tertunduk dia. Iya. Lemah lembut akhirnya. Bahkan dikatakan ba'dul ulama, sebagian ulama wajib birrifqi walin, wajib nasihat itu al-wa'ad, nasihat itu dengan lemah lembut. Kalau yang menerima itu tidak bisa kecuali lemah lembut, ini wajib. Kalau tidak bisa jangan nasihat. Ini memang ini leter, ini manja. Memang orangnya bisa nerimanya lemah lembut, berarti ente jangan nasihati dia, orang lain. Berarti kamu tidak bisa nasihati dia, berarti orang lain aja yang bisa lemah lembut biar nasihati dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, juga ada manusia itu, ini tingkatan ketiga ini. Tingkatan keempat, tadi pertama isyarat, yang kedua ditentukan, diperjelas, yang ketiga dengan lemah lembut. Kemudian, wa minhum man la yujdi fihi illa ta'nif wa takhshin. Ada lagi orang itu, dikasih isyarat tidak paham, diperjelas tidak nyentel. Lemah lembut tambah leter. Tambah dibuat main-main. Bagaimana? Ya harus ditegesi, dipecut. Ngamuk perlu. Ngamuk itu perlu. Tapi tepat porsinya. Kalau orang tidak bisa dingamui, tinggal. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ketika tengah-tengah mau sholat, Rasul bersama para sahabatnya, di situ ada Sayyidina Umar bin Khattab. Ada satu orang di tengah-tengah sholat ini, mau sholat dulinan, main-mainan. Mau sholat ini, Nabi sudah takbir. Mainan, dipegang pundaknya sama Sayyidina Umar, digedrok ini. Dia tahu orang dulu itu dihinakan sama Allah, gara-gara orang
kedulinan ambek salat, ente mau katanya. Oh iya. Iya. Keterukan Sayyidina Umar, Pak, bukan Pak Umar ini. Dipegang punduknya, ngamuklah Sayyidina Umar. Selesai sholat, dipanggil sama Nabi Muhammad SAW. Asaballahu bika ya ibnal Khattab. Bagus kamu ibnal Khattab. Ngono tegas, hebat. Perlu kadang-kadang orang gini ya. Perlu. Dan ketegasan itu satu bagian sifat para sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Lemah lembut juga bagian sifat Nabi dan para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalaupun lembut tidak menodai kasarnya mereka, tegasnya mereka. Tegasnya mereka tidak sampai menodai over yang lemah lembut. Kalau lembut, tok, ngalem orang-orang ini. Sesekali. Kasar, tok, keras kabeh akhirnya. Ada saatnya lembut, ada saatnya kasar. Ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada Sayyidina Umar bin Khattab. Anda tahu Sayyidina Umar bin Khattab itu salah satu julukannya apa? Ibn Hafiz. Ibn Hafiz itu artinya apa? Anaknya singa. Anaknya singa. Nabi ketika melihat tegasnya Sayyidina Umar, bukan dicaci sama Nabi, bukan ditegur, bahkan dikatakan ya Ibn Hafiz. Ini anaknya singa ini hebat ini. Tegasnya mirip singa. Bukan ditegur sama Nabi, dipuji sama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekh Abdurrahman Segaf bin Muhammad Muladiwilah. Beliau itu punya anak 13. Aktab semuanya, aulia semuanya. Abah yang soleh, pendidikan yang soleh, anaknya semuanya 13 soleh, wali, kutub semuanya. Allah, anak kita orang siji wali durung karuan ya. Kok wali soleh lho ndak. Sing mondok ndak nutuk-nutuk boyong tengah dalan. Tahu ada salah satu anaknya Syekh Abdurrahman Segaf namanya Al-Imam Abu Bakar As-Sakran. Yang satunya lagi Syekh Umar Muhdhar. Dikatakan Syekh Abu Bakar Al-Habib Abu Bakar As-Sakran ini yatawalla biwilayati Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengemban wilayah yang dibawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lemes, santai gitu. Iya, enggak apa-apa sudah. Kalau saudaranya lainnya Syekh Umar Muhdhar yatawalla bi wilayati Sayyidina Umar Al-Khattab. Tegas. Jadi dulure lemah lembut, dulure yang lain tegas keras. Tapi semuanya wali. Semuanya salihin. Sehingga yang tegas ya tidak salah, yang lemah lembut juga tidak salah. Yang salah itu lemah lembut dipakai waktunya ini tegas pakai lemah lembut. Ini salah ini. Waktunya lemah lembut pakai keras tegas. Ini tidak tepat. Tidak tepat. Sehingga semua hal harus ditaruh pada tempatnya masing-masing. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, orang kalau sudah bisa semuanya ini, dipecut tidak bisa, keras tidak bisa. Kata Imamul Haddad, wa man lam yantafi' bidak wala bidak. Itu tidak bisa, ini tidak bisa, fahuwa minasyayatin. Iki setan iki. Tidak bisa isyarat, tidak ngerti. Diperjelas, tidak paham. Lemah lembut, tidak ngerti. Kasar, tidak ngerti mau apa. Jangan dinasehati, tinggal. Setan ini. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Ya aku berlindung. Cedek-cedek. Itu mau nasihati setan, mau depan Ka'bah. Kasih dalil lagi. Sehingga Imamul Haddad memberi permisalahan. Percontohan ada di dalam diri binatang. Kata beliau ada 4 permisalan. Yang pertama, mathalu dabatil mudallalati tastaghni an tuljimaha aw tadribaha. Dipermisalkan kita berbicara kuda saja. Seperti binatang yang mempunyai ekor, itu kuda. Yang sudah tidak perlu pelana lagi, tidak perlu dipukul. Kuda ini paham kapan waktunya pulang, tahu rumahnya sayyidnya yang punya ini tahu. Kuda ini hebat nih, cerdas ini. Kalau sudah yang punya ini naik di punggungnya tahu kemana paham. Cukup, paham sudah, paham. Yang pertama, syarat. Yang kedua, mathalu dabbatil lati taktafi bil khitami dunad darab. Ini bawahnya lagi. Ada kuda itu kadang-kadang perlu ditarik dulu.
Tarik kanan, baru belok kanan. Tarik kiri, baru belok kiri. Tapi tidak perlu dipukul, sudah ngerti. Jalan, banter. Ini yang kedua. Yang ketiga, mathalu dabbatil lati la tastaqimu illa bid-darbi waz-zajri. Ada kuda ini rodok cengkal, tapi bisa diatur, cuman harus dipukul. Kadang-kadang maaf, sepatunya itu dikasih kayak lincip-lincip itu. Belakangnya itu kiri ya, baru jalan. Kanan dipecut, tepak, nurut. Mending tapi, mau nurut. Yang keempat nih, soro ini. Seperti binatang kuda, jika dipukul berontak, tambah lari, loncat, itu, ini. Gimana? Jangan naik, ditinggal sudah, wailah dijual. Buat apa? Ada manfaat ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka dari itu, manusia ini memang, kata Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, ada dua. Orang itu di dalam nafsunya ada dua. Ada nafsu laimah, ada nafsun karimah. Ada nafsu itu memang elek bobrok. Ada nafsu itu yang mulia. Nafsu itu diingatkan lah elek, nah eling-eling. Perlu ada dokter khusus ini. Bawa pecut, bawa ini dulu, diketak, dijulek, baru paham. Ada nafsu itu karimah, subhanallah. Tidak perlu didok-dok, paham. Paham, oh ini, Masya Allah ini butuh bantuan ini. Tak selesai. Oh ini perlu ini, bagian ini, paham. Ini orang kadang perlu nafsu karimah ini, perlu. Lakonono ini, ini nafsu ini, tidak jelas ini. Jadilah mempunyai nafsu yang karimah, yang mulia, sehingga ini yang bakal selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi syayatin sehingga kita tidak mampu dikasih nasihat apapun, ini bahaya nih orang. A'udzubillah. Semoga kita selamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya